Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dan kebijaksanaannya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang bertemakan ketuhanan Kristus yang diambil dari buku Abraham sesi 5. Bapak, Ibu, saudara terkasih, ada begitu banyak arah atau jalan yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita. Kita seringkali tidak mengetahui jalan mana yang benar dan yang harus kita ikuti. Namun kita bersyukur bahwa Sang Kebenaran dan Sang Firman itu telah menjadi manusia, menghampiri kita dan mau menuntun kita kepada kebenaran melalui dirinya. Bukan lewat teori-teori belaka, tetapi lewat relasi yang personal dengannya. Ya Tuhan Yesus telah datang dan menyatakan dirinya di tengah-tengah dunia supaya semua orang dapat mengetahui bahwa Dia adalah satu-satunya jalan yang benar dan hidup yang kekal. Ayat pembuka diambil dari Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pribadi, dan saya akan menutupnya dalam doa.
Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dan digantikan oleh damai serta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang sudah meminta pengampunan dosa kepada Tuhan dan percaya sudah diampuninya, saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuni. Meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkubur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia
Sebelum kita mendengarkan bersama firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, pada minggu ini kami kembali mau menikmati kasih Tuhan melalui firman yang hendak kami renungkan bersama. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kami yang terbatas ini, yang penuh kekurangan ini, bahkan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh menikmati kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya Allah mengasihani kita dan juga memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita, Dia sinari dengan wajah-Nya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Supaya jalan-Mu dikenal ya Tuhan, jalan-Mu dikenal di bumi, dan kiranya keselamatan-Mu dikenal di antara segala bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita, mereka pun tersorak-sorai, karena Kau memerintah dengan adil, Kau tuntun setiap bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Dan tanah pun telah memberi hasilnya, ya Allah memberkati kita. Segala ujung bumi takut akan Dia, Allah kita memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Pembacaan kita diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 13. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 13. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkannya dan yang menyatakan firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, suatu kali saya mendapat kesempatan melayani firman di Surabaya dalam rangka pertukaran pengerja. Bapak Ibu, ketika saya masuk ke ruang konsistori untuk mempersiapkan diri melayani firman, saya bertemu dengan salah seorang ibu yang sedang duduk di dalam konsistori. Namun ada hal yang membuat saya memperhatikan ibu ini. Ketika ibu ini benar-benar menunjukkan kegelisahan, ketika ibu ini benar-benar menunjukkan ketakutannya dengan gemetar tangannya dan sangat tampak lewat raut wajahnya yang begitu takut dan gelisah. Lalu Bapak Ibu, karena itu saya memberanikan diri bertanya kepada ibu ini. Ibu, ada apa? Apakah ibu sakit? Apa yang bisa saya bantu, Bu? Bapak Ibu, saya mencoba untuk membuka percakapan dengan maksud supaya mencairkan suasana. Karena di saat yang sama juga saya ada di dalam kondisi yang tegang, grogi sebelum membawakan firman pada saat itu. Lalu Bapak Ibu, ibu ini menjawab, tidak ada apa-apa Kak, saya baik-baik saja, saya oke. Terima kasih. Mendengar jawaban ibu ini, saya pun ikut ditenangkan Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, saya kembali bertanya kepada ibu tersebut, apakah ibu bertugas, apakah ibu melayani pada ibadah hari ini? Lalu jawab ibu tersebut, ya, saya bertugas. Saya melayani memandu pengakuan iman rasuli di dalam ibadah nanti. Lalu Bapak Ibu, muncul asumsi di dalam pikiran saya ketika saya mendengar jawaban sang ibu. Jangan-jangan ibu ini takut, jangan-jangan ibu ini gelisah karena dia akan memandu pengakuan iman rasuli di dalam ibadah tersebut.
Bapak Ibu, ternyata hal yang sama dirasakan oleh saya. Hanya saja yang membedakan, ibu ini sangat nampak terlihat kalau dia sedang takut, kalau dia sedang gelisah, kalau dia sedang grogi. Sedangkan saya sedikit saja menyembunyikannya. Lalu Bapak Ibu, ibadah pun berjalan dan sampai tiba pada pelayanan pengakuan iman rasuli. Dan ibu ini pun membawakannya dengan lantang, dengan jelas, dengan suara yang keras, mengucapkan, "Aku percaya kepada Allah." Lalu Bapak Ibu, sontak saya pun merasa tenang bahwa apa yang saya asumsikan ternyata salah. Ternyata ibu ini tidak takut, tidak gelisah karena pelayanan yang akan dilakukan. Namun Bapak Ibu, ketika di alinea kedua di bagian pengakuan iman rasuli ini, ibu ini berkata, "Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu." Dan selanjutnya sampai berakhir. Bapak Ibu, tanpa disadari, termasuk saya, jemaat pun mengikuti apa yang diucapkan oleh ibu tersebut. Tanpa disadari, kami di dalam satu gereja itu bukan mengucapkan pengakuan iman rasuli, tetapi mengucapkan doa Bapa kami sampai selesai. Nah Bapak Ibu, setelah selesai ibadah, kembali kami ke ruang konsistori dan mengadakan evaluasi. Dan ibu ini pun mengakui bahwa ibu ini merasa cemas, merasa gelisah, merasa takut ketika membawakan pengakuan iman rasuli di tengah jemaat. Karena ini baru pengalaman pertamanya. Baru pada saat itu, ibu ini mengakui apa yang dirasakan oleh dia pada saat pelayanannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa takut? Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa gelisah? Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir? Baik hal yang sederhana, baik hal yang kecil, baik hal yang biasa-biasa saja menurut kita, atau bahkan hal yang luar biasa, hal yang wow, hal yang begitu membuat kita gentar karena ketakutan, karena kegelisahan. Saya yakin semuanya pernah mengalami perasaan ini. Yang menjadi persoalannya adalah sejauh mana kita, saya dan Bapak Ibu mau mengakui dengan sadar perasaan takut itu, perasaan cemas itu, perasaan gelisah itu. Sejauh mana kita mau mengakui ketakutan yang ada di dalam diri kita. Terlebih di dalam kondisi saat ini, kebanyakan dari kita atau bahkan pada umumnya ketika saya dan Bapak Ibu ada di dalam masa pandemi, kita didera dengan kekhawatiran, kita didera dengan ketakutan, kita bahkan kalut. Berbagai aspek kehidupan kita, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, atau bahkan hal-hal yang lainnya, kita sering merasa khawatir, kita sering merasa takut, bahkan kalut. Bahkan hidup ibarat sedang meniti seutas tali di ketinggian yang ekstrim. Dan mungkin itulah gambaran yang saat ini kita alami. Mungkin itulah gambaran yang tepat ketika saya dan Bapak Ibu menjalani kehidupan di hari-hari belakangan ini. Dan bahkan saya pernah berpikir hanya orang-orang yang bermental akrobator lah yang berani menjalani kehidupan ini dengan kepala tegak. Pandemi COVID-19 telah mendera banyak orang, bahkan dunia ini. Entah sampai kapan dan bahkan berakhir seperti apa, tidak ada yang tahu, seorang pun tidak dapat memberi jaminan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya inilah gambaran dari pengakuan, ketakutan, kegelisahan kita selaku manusia. Bahwa saat ini kita benar-benar takut, benar-benar khawatir, benar-benar gelisah. Semua itu ada di dalam kehidupan kita secara nyata. Apakah itu salah? Apakah itu tidak dibenarkan? Tentu Bapak Ibu tidak. Tidak ada yang salah. Ketakutan, kekhawatiran adalah hal yang manusiawi. Hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita yang rapuh sebagai manusia.
Ternyata ketakutan, kekhawatiran juga adalah perasaan ataupun hal yang sama dirasakan oleh para murid di dalam bacaan kita. Kalau kita perhatikan bagaimana para murid saat itu bertemu dengan Yesus, bahkan bersama dengan Yesus dengan penuh ketakutan, penuh kegelisahan. Terlebih setelah mengetahui bahwa sang guru akan meninggalkan mereka. Namun Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus berdiam diri saja ketika mengetahui para murid ada di dalam kegelisahan, ada di dalam ketakutan? Tidak. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid pada saat itu, janganlah gelisah hatimu. Ini menjadi kekuatan sekaligus penghiburan bagi para murid di saat itu. Ada yang menarik Bapak Ibu kalau kita perhatikan. Mungkin saja kita menanggapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus dengan dingin. Mengapa demikian? Bukankah Tuhan Yesus sendiri dalam beberapa peristiwa sebelum pembacaan kita menunjukkan kegelisahan, menunjukkan ketakutan juga. Kita masih ingat peristiwa kematian Lazarus, bagaimana kondisi Tuhan Yesus saat itu. Bukankah perasaannya begitu kacau? Bukankah perasaannya begitu campur aduk ketika ia melihat Maria meratapi kematian Lazarus? Bahkan Tuhan Yesus juga gundah dan gelisah ketika menyadari bakal mengalami kematian di kayu salib. Dan bahkan menyebut dengan berat hati bahwa salah satu di antara para murid yang selama ini mengikutinya akan berkhianat. Lalu Bapak Ibu, mengapa di dalam bacaan kita Tuhan Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu? Tentu ini tidak mudah kita pahami. Namun setidaknya kita diberi gambaran yang jelas bahwa Tuhan Yesus sendiri mengetahui, Tuhan Yesus sendiri mengerti, bahkan Tuhan Yesus sendiri merasakan apa itu yang namanya gelisah, apa itu yang namanya khawatir, apa itu yang namanya ketakutan, bahkan kekalutan. Jadi ketika ia mengatakan jangan gelisah hatimu, pastilah ada sesuatu yang menolong para murid dan bahkan juga kita saat ini untuk melihat kehidupan yang bukan hanya selalu dari sisi ketakutannya, bukan hanya selalu lihat dari sisi kekhawatirannya atau kecemasannya, tetapi melihat apa yang dikatakan bahkan dialami sendiri oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan Bapak Ibu, sesuatu yang menolong itu bukan sekedar teori, sesuatu yang menguatkan atau bahkan menghibur itu bukan hanya sekedar kata-kata kosong, tetapi bagaimana Tuhan Yesus mau menyatakan tentang perlindungan di dalam Bapa melalui dirinya. Menarik Bapak Ibu, ada kekuatan di dalam setiap kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan. Terlebih ketika ketakutan, ketika kegelisahan ataupun kecemasan hadir menyelimuti para murid saat itu. Bapak Ibu, kalau ditanya saat ini, apa sih yang paling menyeramkan di dalam kehidupan kita? Apa sih yang paling menyeramkan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu saat ini? Tentu masing-masing punya jawaban yang berbeda. Namun mari kita lihat konteks pada zaman Yesus pada saat itu. Dalam kesadaran orang pada zaman itu, pengalaman paling menyeramkan adalah merasa tertinggal, bahkan ada di luar. Maksudnya apa? Mereka tidak dipedulikan, mereka diacuhkan, mereka diabaikan, mereka tidak diurusi. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, kondisi yang dimana tidak ada kepedulian, tidak ada kasih di dalamnya, tidak diperhatikan di dalamnya. Kita diacuhkan, kita dibiarkan begitu saja. Kamu mau kesusahan, kamu mau sakit, kamu mau bergumul, kamu mau menderita, bahkan kamu mau hampir binasa, itu urusan kamu, bukan urusan aku.
Situasi seperti itu adalah hal yang menyeramkan yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada kasih. Situasi seperti itu adalah hal yang menakutkan yang seharusnya kita hindari. Padahal di saat tersebut kita membutuhkan perhatian. Padahal di saat tersebut kita membutuhkan kepedulian dari sesama kita. Bahkan di saat tersebut kita membutuhkan tempat di mana kita bisa berlindung di dalam situasi yang tidak mudah untuk kita jalani. Dalam keadaan ini, orang merasa seperti berada di luar pintu gerbang kota pada malam hari. Bahkan pintu itu sudah tertutup dan bahkan sewaktu-waktu ia bisa dimangsa oleh penyamun atau bahkan binatang buas. Penuh ketakutan yang luar biasa, penuh kegelisahan yang luar biasa. Dan dari latar belakang inilah Injil Yohanes berbicara tentang tempat yang paling bisa memberi aman. Tentang tempat yang bisa memberikan perlindungan secara utuh dan penuh. Tempat itu adalah kediaman Bapa sendiri. Kediaman Bapa adalah rumah Bapa. Mengapa paling aman Bapak Ibu? Ya, disitulah yang Maha Tinggi berkuasa. Disitulah yang Maha Kasih ada. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat mereka yang diam di dalamnya. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat mereka yang diam di dekatnya. Mereka yang diam di dalam rumah Bapa, ada di dalam perlindungan Bapa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus benar-benar menyatakan penghiburannya. Di rumahku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak Ibu, inilah cara Yesus untuk mengatakan kepada para murid pada saat itu bahwa siapa saja boleh dan bisa menemukan ketentraman dan perlindungan di dekat yang Maha Kuasa, di dekat Allah Bapa yang Maha Kasih. Rumah Bapa menampung banyak orang, tidak pernah sempit dan tidak pernah dibatasi. Di rumah itu banyak tempat tinggal. Tidak akan ada lagi yang bakal merasa tertinggal ataupun terbuang. Tidak akan ada lagi yang merasa diacuhkan, diabaikan, atau bahkan tidak dipedulikan. Dan bahkan tidak usah berebut atau bahkan was-was bakal tidak punya tempat. Tuhan Yesus datang memberitahukan hal tersebut karena Dia sendiri yang menyiapkan tempat itu. Dan bila nanti ia sudah selesai, ia akan kembali dan membawa murid-murid ke tempat yang aman itu. Dan mereka tak akan berpisah lagi dengan Sang Guru. Murid-murid dikuatkan agar hati mereka mantap, agar mereka tidak gelisah lagi, agar mereka tidak takut lagi, dan bahkan berani menghadapi kehidupan dengan segala tantangan. Bukankah itu juga yang menjadi panggilan kehidupan kita selaku para murid? Ketika berkali-kali Tuhan Yesus bersuara di dalam hati, janganlah gelisah hatimu. Atau bahkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bukankah itu menjadi kekuatan? Bukankah itu menjadi penghiburan yang nyata yang kita dapat nikmati di saat kondisi ataupun keadaan yang tidak mudah kita alami? Bapak Ibu, kita mengingat sebagai gembala yang baik yang pernah Tuhan Yesus nyatakan sendiri. Tentu saja Yesus memperhatikan keadaan para muridnya. Ia juga berlaku sebagai pintu. Dan sekarang ada kiasan lain untuk memperkenalkan siapa Yesus itu. Di dalam bacaan kita, Yesus menyatakan diri sebagai jalan. Jalan ialah arah yang perlu dilalui, perlu ditempuh agar sampai pada tujuan. Dan Tuhan Yesus menyatakan tempat yang paling aman itu adalah rumah Bapa. Dan untuk sampai ke situ, orang harus melalui jalan. Dan bahkan jalan itu adalah dirinya sendiri. Bapak Ibu, coba perhatikan kiasan-kiasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya. Ternyata
ada benang merahnya. Ternyata ada kesinambungannya. Misalkan seperti pintu, jalan, dan gembala baik. Baik di pintu maupun jalan, kedua-duanya harus dilalui. Pintu merupakan titik awal dan bahkan di luar itu ada jalan yang perlu ditempuh. Di luar pintu itu banyak bahaya. Namun dalam pengawalan sang gembala yang baik, yang menuntun pada jalan yang benar, dalam hal ini adalah Kristus Yesus, maka setiap orang akan sampai pada tujuannya. Jalan, pintu, dan sang gembala yang baik. Dan perlu diperhatikan sangat, dalam bacaan kitab hari ini pun ada penekanan-penekanan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Akulah jalan. Di sini mau mengajak kita bahwa jalan yang sejati itu bukan barang yang berhenti, bukan yang statis, bukan yang tinggal diam, melainkan jalan yang benar-benar bisa membawa sampai kepada tujuan. Jalan itu jalan yang hidup, jalan itu adalah khodos, cara hidup yang bertindak dalam kehidupan kita, yang nyata, benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, ketika saya dan Bapak Ibu meyakini bahwa Tuhan Yesus sebagai jalan, berarti kita juga mau memperagakan, mau menjalani, mau mempraktekkan setiap ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan selaku Sang Guru Agung. Kita mau, kita siap, kita bersedia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Cara kita hidup seperti inilah yang akan mengantar pada tujuan yang sesungguhnya, yakni rumah Bapa. Lalu yang kedua, dikatakan akulah kebenaran. Ketika seseorang menjalani cara hidup seperti ini, maka dalam setiap langkahnya orang akan menemukan kebenaran itu. Kita akan menemukan kebenaran, yaitu aletheia yang menjadi nyata, yang benar-benar dinikmati, yang benar-benar dirasakan, dan bahkan berlaku dimanapun. Sebab di dalamnya mengajarkan cinta kasih. Sebab di dalamnya mengajarkan kejujuran, ketulusan, pengampunan, kerendahan hati, dan kedamaian. Jalan itu disebut kebenaran oleh karena di sana tidak ada lagi kemunafikan. Jalan tersebut dibilang jalan kebenaran karena tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kesombongan diri, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi permusuhan. Yang ada adalah kasih Allah. Maka Bapak Ibu, ketika seseorang memutuskan melalui jalan ini, ia akan berjumpa juga dengan kebenaran, dengan kehidupan yang ditawarkan oleh Sang Kebenaran. Lalu yang ketiga, dikatakan akulah hidup. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan yang kekal. Kekal bukan berarti kehidupan di seberang kematian, melainkan dapat kita jumpai juga ketika kita rasakan saat ini, di sini, sekarang ini. Dan inilah kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Inilah panggilan saudara dan saya sebagai para murid saat ini. Ketika saya dan saudara sebagai pengikutnya mau bersedia melalui jalan Kristus, mau bersedia hidup dalam kebenarannya, bahkan mau bersedia meletakkan pengharapan kepada kehidupan dalam kekekalannya. Ketiga hal ini juga yang membuat kita berani untuk terus tetap melangkah dengan pasti di dalam kehidupan ini. Memang ketakutan, kekhawatiran tetap ada, kegelisahan tetap ada, pergumulan, kesulitan, dan hal-hal yang lain yang membuat kita resah tetap akan ada. Tetapi yang membedakannya adalah kita bisa melaluinya. Kita bisa merasakan itu semua dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dengan kekuatan yang benar-benar melindungi kita dari apa yang kita rasakan. Keberanian untuk dapat mampu, untuk dapat kuat, untuk dapat baik-baik saja, bukan hanya ada di dalam mulut kita,
tetapi di dalam kehidupan kita secara nyata, terlebih di dalam iman kita, dan semuanya dimampukan oleh Sang Kristus Tuhan. Semuanya dibuat oleh Tuhan apa adanya diri kita, selaku manusia yang terbatas, tetapi dengan langkah yang pasti, bersama dengan Sang Jalan, bersama dengan Sang Kebenaran, dan bersama dengan Sang Hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari melalui perenungan kita pada minggu ini, mari kita kembali mempersiapkan hati kita. Kita kembali membuka hati kita untuk dapat memahami, untuk dapat kembali menikmati Sang Jalan, Sang Kebenaran, dan Sang Hidup yang berperan aktif di dalam kehidupan kita. Selamat berjalan melalui jalan, selamat menikmati kebenaran dan hidup bersama dengan Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita selaku pengikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Bapak Ibu sekalian, dengan sikap berdiri, marilah kita mengakui pengakuan iman kita sesuai dengan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, kita kembali bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika pada minggu ini kami kembali diingatkan di tengah ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang boleh hadir di dalam kehidupan kami. Kami memiliki Kristus, kami memiliki Allah yang hidup, yang senantiasa menenangkan kami, bahkan terlebih melindungi kami. Biarlah ya Tuhan, kami selaku murid-murid Tuhan boleh merasakan dengan nyata bahwa perlindungan Tuhan, bahwa kasih Tuhan boleh hadir tinggal diam di dalam diri kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan dengan keberanian yang berasal dari Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan dengan mengakui diri bahwa kami benar-benar rapuh, kami benar-benar penuh keterbatasan, dan kami sungguh membutuhkan Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau boleh hadir, bahkan diam di dalam diri kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini, di tengah rasa syukur kami, ketika firman-Mu boleh kembali mengingatkan kami, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dan berjuang di tengah kondisi keadaan sakit, lemah fisik. Tuhan yang hadir, Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang beri kekuatan kepada mereka. Biarlah segala obat-obatan, biarlah segala proses medis yang dijalani, biarlah segala hal yang boleh diikuti, boleh berasal dari Tuhan, boleh dipimpin oleh Tuhan. Kami yakin, kami percaya, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan boleh hadir bahkan tinggal diam sebagai obat bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit ini. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudari kami dan bahkan kami sekalipun yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan pendidikan, dengan relasi sesama ataupun dengan hal-hal yang membuat kami kesulitan, kesusahan. Biarlah ya Tuhan, kami mau belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui pergumulan ini, kesulitan atau bahkan kesusahan ini, kami boleh belajar mendekatkan diri kepada Engkau. Kami boleh belajar untuk duduk diam mendengar suara Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus berjuang bersama dengan Tuhan. Mampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, agar setiap pergumulan, setiap kesusahan ataupun masalah-masalah yang hadir boleh kami lewati dengan rasa syukur, boleh kami lewati dengan rasa sukacita yang bersumber dari Tuhan. Kami juga pada saat ini bersatu hati mendoakan gereja Tuhan di muka bumi, terkhusus GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Tuhan, pimpin dan sertai kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah apa yang boleh kami lakukan di dalam pandemi ini boleh menjadi sarana bagi kami untuk dapat bertumbuh bersama di dalam Kristus. Jadikan juga kami ya Tuhan
di dalam setiap bagian-bagian kami untuk menjadi gereja yang hidup, gereja yang nyata hadir di tengah kehidupan yang Tuhan berikan. Kami mau menyerahkan setiap majelis jemaat, kami mau menyerahkan setiap komisi, setiap aktivis, setiap jemaat dan simpatisan untuk bersatu hati di dalam Tuhan, untuk dapat memuliakan nama Tuhan di berbagai hal yang Tuhan izinkan untuk kami jalani di tengah kehidupan gereja ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah kuasa Roh Kudus hadir bahkan tinggal diam di dalam setiap tanggung jawab, di dalam setiap keputusan ataupun pilihan yang diambil oleh para pemimpin bangsa kami. Dan kami pun mau menyerahkan secara utuh bangsa dan negara kami hanya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang benar-benar mau bersedia menyediakan tenaga, waktu, pikiran, bahkan materi untuk membantu sesama di dalam kondisi pandemi ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang boleh diberikan, boleh Tuhan pimpin, boleh Tuhan sertai, bahkan Tuhan berkati. Dan biarlah apa yang boleh dilakukan menjadi sarana kasih Tuhan yang boleh dinikmati, boleh dirasakan oleh sesama kami. Berkati mereka ya Tuhan, sertai kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Dan inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna, yang kami akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita membawakan persembahan kita kepada Allah. Nats persembahan yang akan saya bawakan adalah diambil dari Mazmur 28 ayat 7 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena
senandungkan lagu baru baginya. Marilah kita bawakan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami kehidupan di tengah-tengah suasana pandemi ini. Tuhan, Engkau memberikan kami penghiburan, Engkau memberi kami kekuatan, dan Engkau juga memberikan kami rezeki. Biarlah persembahan yang kami bawakan ini Tuhan, boleh berguna bagi kerajaan-Mu, boleh berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Biarlah itu semua boleh menjadi kemuliaan dan kepujian bagi namamu saja. Biarlah di dalam persembahan yang tidak banyak, yang memang berasalnya daripada Engkau, kami rasa bersyukur Tuhan, kalau Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk membawakan ini. Biarlah di dalam hidup kami hanya namamu saja yang dimuliakan dan kerajaan-Mu saja yang boleh diperluas di muka bumi ini. Ampuni Bapa segala dosa kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami bawakan doa ini. Amin. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah sambil membawa berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.